Ada apa? Raden ditunggu Gusti Diawijaya di rumah. Malam ini juga, Raden. Ada apa? Hamba kurang tahu, Raden. Baik, saya segera datang. Hamba mohon diri. Raden memanggil hamba? Begini, Paman Pranaraja. Gusti Prabu menginginkan siapapun yang berjasa pada kemegahan Singosari harus diberikan penghargaan. Ada satu orang yang terlupa untuk diundang, yang sebenarnya tidak kecil jasanya. Hamba siap menjemputnya, Raden. Namanya Empu Hanggareksa, dari desa Kurawan. Dari tangan beliaulah senjata-senjata ampuh prajurit Singasari, yang kehebatannya sudah teruji di setiap medan pertempuran. Benar, Raden. Golok dan keris prajurit Singasari memang sangat keras. Bahkan mampu memapas senjata lawan sampai putus. Undang beliau pada bulan Badrapala ke keraton, untuk menerima anugerah dari Sang Prabu bersama-sama perwira dan para senopati. Hamba siap berangkat, Raden. Kalau perlu, malam ini juga. Tidak usah. Besok pagi-pagi saja Paman berangkat. Bawa 2 orang untuk menemani Paman. Tabir pelangi di langit Kurawan. Laksanakan selendang bidadari kayangan. Rambutnya legam tergerai di pangkuan. Ingin ku belai dia dalam pesona kayangan. Gelisah rencanaku. Sudah! Hentikan syairmu itu, Dwi Pangga. Bosan aku mendengarnya. Kalau kau mau bersair terus, sana di tengah hutan atau di puncak gunung. Gelisah rencanaku membakar angan. Dewi, aku ingin menuai kasih sayang bersama Mandi Pelangi, Rembang Petang. Laki-laki kok jadi tukang syair? Anak empu itu kan seharusnya jadi empu. Jadi empu yang lebih bagus, yang lebih hebat dari saya. Hei, ini malah jadi... Dwi Pangga memang tidak pernah tertarik dengan pekerjaan ini, Romo Empu. Dia pernah ngomong sama saya. Katanya, empu itu mengabdi bagi para pembunuh. Tapi kalau penyair adalah pencinta kehidupan. Itu kata dia loh, Romo. Bukan saya. Pintar bicara anak itu. Syair juga bisa menumpahkan darah. Syair bisa untuk memfitnah, membangkitkan pemberontakan. Tapi apakah semua penyair bisa membangkitkan pemberontakan? Hah? Bukan saya yang bicara loh, Romo. Dan Dwi Pangga. Semua itu tergantung orangnya dan orang yang menggunakannya. Ayah, saya mau pergi ke rumah teman. Ini lagi. Aku tidak pernah tahu apa maunya. Lontang-lantung. Sini kamu.
Di sini tempatmu. Bara api dan besi akan menempa dirimu menjadi manusia tangguh. Paham? Bagus. Menjadi empu itu tidak hina. Bahkan para kesatria menaruh hormat. Ini adalah pekerjaan orang-orang mulia. Ya sudah, sana. Baik, Ayah. Mereka tidak sadar bahwa kehormatan keluarga, kecukupan harta yang mereka nikmati dari bayi, adalah karena keempuanku dalam membuat senjata. Yang paling kukagumi adalah sikap Sang Prabu. Beliau bersedia menundukkan wajah untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada bawahannya. Belum pernah ada seorang raja pun yang mau melakukan hal itu. Pangkatmu juga dinaikkan, Jarawaha? Ya, saya sudah digolongkan ke dalam jajaran perwira tinggi. Saya jadi perwira muda, Raden. Hampir-hampir saya tidak bisa tidur mendengar berita itu. Itulah kearifan Sang Prabu. Dan berita gembira itu beliau tuliskan dalam prasasti Camunda. Kurawan ke arah yang mana, Gangadara? Yang ke kanan, Raden. Ayo, usahakan kita tidak kemalaman. Kakang Lejong, ada masa datang, Kakang. Berapa orang? 3 orang, Kang. Enteng. Kita harus cari jalan lain. Kamu yang merobohkan pohon ini? Jelas. Kenapa? Ini kan mengganggu orang yang mau lewat. Kami mau merampok kalian dengan cara baik-baik. Merampok dengan baik-baik. Omongan apa itu? Kalian harus membayar 20 ringgit tiap-tiap orang. Kalau mau meneruskan perjalanan ini. Kurang ajar. Kurang ajar. Biar aku yang bereskan. Kalian telah berani melawan prajurit Singasari. Berani melawan kerajaan. Itu kesalahan besar. Dan setiap kesalahan harus dihukum. Ampun Tuhan. Tadinya saya juga tidak mau mengganggu Tuhan. Artinya, pekerjaanmu memang merampok, bukan? Ampun Tuhan. Kalian akan berhenti menjadi rampok kalau tangan kalian sudah. Ayo, ulurkan tangan kalian. Ayo cepat. Ayo. Ayo cepat.
Kalian mau apakan mereka? Mereka akan tangannya. Karena berani merampok kesatria Singasari. Jangan terburu-buru. Mereka merampok karena terdesak kebutuhan. Dan juga, raja kalian itu hanya mengumbar nafsu untuk melebarkan tanah-tanah jajahan ke mancanegari. Sementara rakyatnya di dalam negeri sendiri ditelantarkan begitu rupa. Kurang ajar. Hah? Jangan mentang-mentang di hadapan saya. Saya tahu kalian semua sedang mabuk kemenangan. Saya harap Tuan jangan ikut campur. Aku memang paling suka ikut campur pada manusia-manusia sok jago seperti kalian. Gangadara, Jarawaha, kemari. Tidak usah meladeni mereka. Tugas-tugas kita jauh lebih penting dari sekedar meladeni orang-orang yang tidak genah itu. Ayo jalan. Tunggu. Justru saya orang yang paling genah dan jelas. Perkenalkan, saya Empu Tong Bajil. Dan ini... Aku Dewi Sambi. Cepat catat dalam ingatan kalian. Catat. Kalau kalian masih kurang puas, Puas. aku akan meladeni nafsu berkelahimu sampai Nafsu? tuntas. Pokoknya nanti kalau Kamandanu ada di candi, aku terus pulang ya. Jangan dulu aku malu ngobrol sendirian sama Kakang Kamandanu. Masa aku harus nungguin orang pacaran? Tapi kamu harus menunggu aku di rumah Wak Kentrung ya. Kalau aku pulang sendirian, bisa-bisa diganjar sama bapak. Iya. Ayo. Dia sedang menunggumu. Aku tinggal ya. Aku malu. Kenapa harus malu? Alasanku apa? Melihat pelangi. Kau kenal dengan Kamandanu.
Karena kalian mempunyai kesukaan yang sama, melihat pelangi. Ya sudah, tapi kamu tunggu di sana ya. Kalau mau lihat pelangi, paling indah tempatnya di sini. Nanti aku mengganggumu. Tidak, aku jadi ada kawan. Palastri, di mana Narirati? Aku tidak tahu. Aku juga sedang cari dia. Bohong. Tadi aku lihat kalian jalan berdua di dekat batas desa. Kalau sudah tahu, kenapa bertanya? Dia menemui Kamandanu, bukan? Aku tidak tahu. Mereka berdua di candi, kan? Ayo jawab! Laki-laki itu harus dihajar. Dia belum tahu siapa Dangdi. Kami sudah bersahabat sejak kecil. Bapaknya kepala desa di Manguntur. Tapi, sepertinya dia mencintaimu. Aku tidak pernah suka kelakuannya. Sok mengandalkan kekayaan orang tua. Dan merasa dirinya yang paling ganteng di seluruh Manguntur. Apakah dia pernah mengganggumu? Sekali. Ayolah Rati, tidak ada siapa-siapa di sini. Kau pasti akan beristri. Jangan, Kodangdi. Berani sekali lagi kau jamat. Aku akan berteriak dan semua orang-orang kampung akan ke sini. Kita akan bersahabat, Dangdi. Sama seperti dengan Palastri, Suhita, dan yang lain-lain. Mestinya kau bangga, Narirati, bahwa pilihanku jatuh pada dirimu. Kau tahu berapa banyak gadis desa yang tergila-gila padaku? Ayo. Pilihlah salah satu di antara mereka. Jangan aku. Sejak kehadiran Kamandanu di sini, sikapmu berubah sama sekali padaku, Narirati. Dia pemuda yang baik. Paling tidak dia lebih sopan daripada kamu. Kamu mencintainya? Itu urusanku. Siapapun tidak ada yang berhak mengetahuinya. Tidak usah takut. Kamandanu, lancang kau berani membawa kekasihku. Kau tahu siapa aku? Anak kepala desa Manguntur yang pernah mau berbuat keji. Seorang gadis suci. Kurang ajar kamu. Turun. Kita selesaikan urusan ini secara laki-laki. Bagiku, Narirati adalah sebuah harga diri. Apa-apaan kamu, Dangdi? Aku tidak pernah ada urusan dengan kamu, kecuali persahabatan. Ayo, Kamandanu. Atau nyalimu lebih kecil dari tikus. Ayo. Tidak perlu. Kenapa? Kamu takut? Kakang, janganlah Deni Kakang. Dia licik. Sekali-sekali mulutnya yang berlebihan itu perlu diberi pelajaran.
Tunggu, Kamandanu. Persoalan kita tidak cuma sampai di sini. Luka di kening ini harus kau bayar lebih mahal. Kurang ajar. Siapa yang berani menyumbat saluran airku? Pasti perbuatan si kambing budak. Hei, kau tahu di mana rumah Empu Anggareksa? Dasar maling. Sudah punya jatah masing-masing, masih merebut hakku. Pak Tua, di mana rumah Empu Anggareksa? Kau tahu tidak? Tak bisa dibiarkan. Saluran airku dirusak. Kamu jangan kurang ajar orang tua. Ditanya baik-baik kok tidak mau jawab. Dasar serakah. Maunya untung sendiri. Mungkin orang tua itu budak. Tidak, Raden. Dia sudah kurang ajar. Sama sekali tidak menghormat pada kita. Ini lagi. Kamu mau membela si serakah itu ya? Hah? Kamu jangan kurang ajar, Pak Tua. Kamu tahu siapa kami? Kamu sudah berani melecehkan prajurit Singasari. Kamu ini prajurit Singosari, toh? Hei, kamu harus minta maaf pada kami atas kelancanganmu. Berlaku tidak sopan pada kami. Ayo! Hah? Lucu. Kamu ini ngelawak. Yang tidak sopan itu siapa? Hah? Kamu tanya sama orang, tapi tanya seperti sama kerbau. Ayo sana, saya mau kerja. Kok prajurit pedangnya kalah sama paculku? Benar-benar mau mampus orang ini. Ayo sini, yang perlu berantem itu kan kamu, bukan saya. Masa prajurit sama lumpur takut? Hah? Berhenti! Berhenti! Kenapa orang tua itu disiksa? Hah? Apa salah dia? Dia mempermainkan kami. Ditanya baik-baik, malah meledek kami. Tuan-tuan mau menanyakan apa? Mungkin saya bisa menolong. Kamu tahu rumah Empu Anggareksa? Iya, dia ayahku. Ayo, antarkan aku ke sana. Baiklah, mari. Paman, saya pergi dulu. Pasti mau memesan senjata pusaka lagi. Dasar pembunuh. Dia memang kurang genah. Cara berpikirnya kadang-kadang aneh. Anak Tuan tadi memanggilnya paman. Apa memang Tuan masih tersangkut hubungan kerabat dengan orang itu? Oh tidak. Tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Memang, dulu kami pernah jadi sahabat. Tapi sudah lama kami tidak pernah bertemu. Walaupun kami tinggal di satu desa. Mungkin benar kata Tuan tadi. Sebenarnya, tanpa mendapat penghargaan sekalipun, saya akan tetap mengabdi kepada Sang Prabu. Dengan membuat persenjataan yang lebih hebat lagi. Itulah kearifan raja kita. Siapapun yang berjasa harus menerima penghargaan. Jadi nanti pada bulan Badrapada, Tuan harus datang untuk menerima anugerah Gusti Prabu. Bersama para senopati dan semua prajurit yang berjasa.
kadang-kadang seperti mimpi. Orang desa seperti saya mendapat penghargaan dari raja. Sudah selayaknya Tuan untuk menerima. Sebab tanpa senjata bantuan Tuan, pasukan Singosari tidak akan segagah seperti sekarang. Sebab keberanian saja tidak akan cukup kalau tidak dibantu oleh senjata yang juga bagus. Wirat? Wirat? Tuhan, Guru ada di dalam? sedang pergi, Tuhan. Guru setiap malam tidak pernah di rumah. Lalu pergi. Begitu terang tanah, baru dia pulang, Tuhan. Jadi sekarang Ranubaya sudah mulai berkenalan dengan air api. Apa dia sedang menghadapi persoalan besar? Setahu saya, tidak, Tuhan. Cuma apa? Cuma dia bilang dunia sekarang ini lagi mabuk, Tuhan. Jadi dia pun ikut mabuk. Begitu, Tuhan. Kemana dia biasa pergi? Nah, di atas batu itu biasanya guru berada, Tuhan, sambil menikmati bulan yang memantul ke sungai. Apa yang dilakukan malam-malam di tempat seperti ini? Ya itulah, Tuhan. Guru itu sering berlaku aneh. Aneh? Iya. Beliau itu punya kegemaran yang tidak jamak dilakukan oleh orang lain. Katanya, Tuhan, dengan menikmati rembulan, kita akan bisa menyadari bahwa manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta. Dengan begitu, kesombongan pun akan sirna. Ya, ternyata dia tidak ada di sini. Sekarang kau antarkan aku ke Gua Bukit Jamur. Tuan, kenapa tidak menunggu besok pagi saja, toh? Tidak bisa, Wirot. Besok pagi-pagi aku harus sudah ada di Singosari. Ditunggu oleh Gusti Prabu Kertanegara. Kenapa kau menjadi takut? Di pohon besar dekat goa ada hantu gentayangan yang selalu mengganggu orang, Tuan. Kau tunjukkan saja tempatnya. Aneh. Kakang Ranubaya mendidik murid seperti ini. Kenapa dibiarkan jadi penakut? Tuan ikuti saja jalan setapak itu, Tuan. Terus lurus. Nah, nanti di balik bukit itu akan kelihatan bukit berbentuk payung raksasa. Wirot. Maaf. Apa maksud memain hantu-hantuan begini? Katakan. Apa yang kau sembunyikan tentang gurumu? Sekali lagi maaf, Tuan.
Saya memang ditugaskan guru untuk menjaga semedinya, agar orang lain tidak mengganggu. Jadi gurumu sedang semedi di gua? Iya. Kakang Ranubaya. Maaf Kakang, maaf. Ini aku, Hanggareksa. Hanya setan dan Denawa yang mau mengganggu orang yang sedang melakukan puja semedi. Maafkan aku Kakang. Aku ada keperluan penting. Makanya malam-malam begini, aku menemui Kakang. Yang menurutmu penting itu, lalu kau tega mengganggu puja semediku, yang juga penting bagiku. Kakang, keperluan ini menyangkut Kakang juga. Keperluan apa? Aku yakin prasasti Camunda cukup menjadi bukti bahwa Sang Prabu adalah benar-benar manusia bijak. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk kita, Kakang. Maksudmu, aku kau suruh mengabdi kepada Kertanegara? Kita bersama-sama membangun negara ini, Kakang. Hanggareksa, kalau selama ini aku mau membantumu membuatkan senjata-senjata pusaka, sama sekali bukan karena Kertanegara. Semua kulakukan karena persaudaraan kita. Hanya karena hormatku kepada guru yang menyuruh kita selalu bahu-membahu. Nah, memang amanat guru harus kita junjung tinggi, Kakang. Kita bersama-sama menyambut penghargaan Sang Prabu. Hanggareksa, aku melihat akhir-akhir ini kau sudah mulai berubah. Kau sudah mulai hormat dan mabuk kekayaan. Kakang keliru. Aku masih tetap Hanggareksa yang dulu. Adik seperguruan Kakang. Wujudmu mungkin iya, tapi jiwamu sudah sangat begitu berubah. Kau sudah mulai menikmati hidup mewah dan mabuk kehormatan. Itu sebabnya mengapa kau gembira mendapat undangan dari Kertanegara untuk menerima anugerah? Apa salah orang menjadi bangga karena mendapat anugerah raja yang tidak semua orang bisa mendapatkannya? Untukmu mungkin tidak, tapi tidak bagiku. Ada dua hal kenapa aku tidak mau mengabdi kepada Kertanegara. Satu, karena Kertanegara mewariskan watak Ken Arok yang nakal. Dan kedua, aku melihat senjata-senjata pusaka ciptaanku penuh lumuran darah manusia. Hanya untuk memuaskan raja yang haus kekuasaan. Jadi, aku telah gagal datang kemari, Kakang. Kau telah gagal. Bahkan sebelum kau keluar dari pintu rumahmu. Aku masih tetap menunggumu, Kakang. Kalau sewaktu-waktu Kakang berubah. Aku tidak akan bisa berubah, Hanggareksa. Raja Walid terbang bebas menusuk awan. Kepak sayapnya perkasa mencabik mega. Adakah di sana belenggu mengunci kebebasan? Hancurkan dia demi cinta.
Mau kemana kau, Kamandanu? Menyusul Raja Walimu, membelah langit, menghirup kebebasan. Jangan mabuk kebebasan. Sebab yang bebas di dunia ini hanya binatang. Kebebasan lepas dari segala tekanan dan keharusan sepihak. Kalau kau mengaku sebagai manusia, kau harus menurut aturan. Tentu, semua manusia yang menghargai tata krama akan menghargai aturan. Sebab aturan adalah keputusan bersama, bukan keharusan sepihak. Dia hanya melihat kebebasan dari sudut sempit kehidupan. Kebebasan adalah pengembaraan keindahan dan cinta untuk menebus puncak-puncak kenikmatan hidup. Kamu ini, kalau ngomong, hanya bisa dinikmati sendiri. Nyai Rongko tidak pernah bisa mengerti. Sudah saya mau masak dulu. Kenapa kakak mau pulang? Padahal warna pelangi sedang indah-indahnya. Aku takut lama-lama memandangi pelangi. Aku takut mencintai. Sementara kemampuanku hanya bisa menikmati dari kejauhan, tanpa bisa menggenggamnya. Kalau kakang ingin menggenggam pelangi, kakang harus dapat menjerat leher burung Garuda, terbang ke angkasa, dan merengkuh pelangi ke dalam pangkuan. Itu mustahil, Nari Rati. Kelihatannya mau hujan, kakang. Apa tidak lebih baik kita tetap di sini? Kita masih bisa berlindung di dalam candi. Perjalanan ke kampung masih sangat jauh. Kita bisa kehujanan. Pelangi itu hancur, diluluhkan oleh hujan. Bagaimana perasaanmu, kakang? Apa maksudmu, Nari Rati? Kau senang kita berada di tempat seperti ini? Iya. Tetapi kita tidak boleh terlalu lama di sini. Aku takut kalau kamu sedang dicari-cari ayahmu. Apakah kau tidak tahu bahwa aku sangat mencintaimu? Mengapa kau tidak bisa membaca sikap dan isi hatiku? Aku ingin kau memelukku, kakak. Betapa aku ingin memelukmu, Rati. Kau pasti kedinginan. Tapi aku takut. Jangan-jangan kau marah. Aku mencintaimu, Rati. Tapi apakah mungkin kau mau menerima cintaku? Kakang Kamandanu, tanganku sudah mengeriput. Lihatlah, bibirku pun sudah pucat. Peganglah, kakang. Iya, kau benar-benar kedinginan, Rati. Kalau hujan sudah reda, kita segera pulang. Kakang tidak suka kita duduk berdekatan agar tidak terlalu kedinginan. Tidak, maksudku... Baik, mungkin kakang memang tidak suka padaku. Kakang seperti jijik padaku. Aku benci kamu, Kang. Tidak.
Aku hanya... Lebih baik aku pulang sekarang. Rati. 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 Rati, apa salahku? Aku ingin menjerit. Kalau aku cinta kamu. Jangan ikuti aku. Aku berani pulang sendiri. Aku minta maaf. Kalau aku menyinggung perasaanmu, Rati. Di antara kita tidak ada lagi persoalan. Jadi tak ada yang perlu dimaafkan. Rati, besok pelangi masih ada. Kita bisa bertemu lagi. Kamu bisa utarakan apa kesalahanku. Pelangi dapat dimiliki siapa saja yang berani merengkuhnya. Siapa saja yang berani menjerat burung Raja Wali. Selamat tinggal, Kakang. Kau katakan pelangi akan menjadi milik siapa saja yang akan berani merengkuhnya? Tidak, Rati. Tidak, Rati. Pelangi itu adalah milikku. Ya, pelangi itu adalah milikku. Karena pelangi itu adalah kamu, Rati. Kita ketemu lagi, Kamandanu. Jelas, aku akan menagih dendam atas luka di keningku ini. Apa kau perlu membawa teman? Hanya karena urusan yang sepele ini? Hah? Aku selalu memberi lebih pada siapapun. Karena aku ingin kamu selalu kecewa dan sakit hati. Akan kubuktikan ancamanku tadi. Nyi, jangan mondar-mandir terus. Saya jadi ikut bingung. Kamandanu itu laki-laki dan sudah besar. Tapi tidak biasanya dia pulang malam. Ini pasti ada apa-apa. Kenapa? Siapa yang berani berbuat seperti ini terhadapmu, Gen? Kenapa kau pilih jalan kekerasan, adik Kamandanu? Kekerasan yang membuahkan kekerasan yang lain.
Sebab dendam hanya bisa disiram dengan pembalasan. Dan pembalasan menumbuhkan dendam baru. Kalau ayahmu tahu kau berkelahi, pasti marah sekali. Apa sih untungnya berkelahi? Kecuali luka. Harga dirinya. Seorang lelaki sejati harus mempertahankan harga dirinya. Apa sih sebenarnya telah terjadi? Soal Nari Ratih lagi. Iya. Aku harus mencari guru. Anak kepala desa Manguntur itu harus kuberi pelajaran. Ayahmu pasti tidak akan mengizinkan. Kalau Angger nyantri Kanuragan hanya karena wanita. Bukan. Bagiku Nari Ratih hanyalah penyebab. Harga diriku yang menuntut aku harus menguasai ilmu Kanuragan. Dari tadi kamu murung terus. Belum sepatah kata pun yang keluar dari mulutmu. Apa enaknya begini terus? Aku masih sahabatmu kan? Aku tak ada nafsu untuk bicara. Ayolah Ratih. Teman dalam duka lebih sering kali bisa menolong. Kamu bertengkar dengan Kamandanu? Tidak. Dia baik. Baik sekali. Bahkan terlalu baik bagiku. Lalu, masalahmu apa? Aku tahu. Adi sedang ada masalah dengan dia. Aku bersedia membantumu. Kalau Adi membutuhkan. Kanda, ini urusan pribadi. Aku tidak mau siapapun ikut campur. Kau tidak percaya pada saudara tuamu sendiri. Aku bisa menyelesaikannya sendiri, Kanda. Maaf. Adi, menghadapi seorang wanita tidak segampang yang kau duga. Aku akan membantumu. Diminta ataupun tidak. Gemulai pucuk-pucuk perdu menyambut tebar bunga surga, mengiringi cintaku. Angin lembut meniupkan suara buluh perindu. Menghantarkan cinta kita berpadu. Ingin ku tembangkan 1000 smaradana. Ingin ku limpahkan 1000 bunga cinta untukmu, Dewi Surga, dalam mimpi yang ceria sebadraku. Oh, aku mabuk asmara. Kakang Dwi Pangga, sudahlah. Hentikan syairmu itu. Lelaki gombang. Parwati! Tunggu! Kakang, mau kemana?
Jangan pedulikan siapapun, Kakang. Parwati, dia harus kuberitahu bahwa cinta itu gejala alam. Tidak bisa dipaksakan. Jangan-jangan Kakang telah merayu Parwati dengan syair-syair Kakang. Darimi, syairku bukan kain rombengan yang kuobral untuk siapapun. Syairku terlalu sakral untuk disebar dengan murah. Dia mencintaiku, tapi aku tidak bisa dengan gampang menerimanya. Ada apa, Parwati? Kamu kelihatan menangis. Ada yang mengganggu? Ada apa, Parwati? Ada yang mengganggu kamu? Aku tidak bisa dibohongin, Duk. Ayo katakan. Akan kuhajar orang yang berani mengganggu kamu. Kakang Dwi Pangga mengkhianatiku, Bapak. Dia bermesraan lagi dengan Darimi. Anak desa Tumangkor Lor itu. Kurang ajar. Dia akan mendapat ganjaran yang setimpal karena berani melukai hati anakku. Jangan, Bapak. Aku mencintainya. Tidak. Kamu tidak mencintai dia. Kamu sedang terbujuk oleh mulut yang penuh bisa ular itu. Dan kamu akan lebih kecewa lagi. Karena lelaki pengobral janji itu lebih buruk dari kaum pria biasa. Aku benar-benar mencintainya. Aku suka syair-syairnya yang indah. Syair-syair itulah bisa yang memenuhi kerongkongannya, Parwati. Ada apa? Ada orang titip ini buat kakak. Terima kasih ya. Iya. Kubuka daun jendela. Terbentang malam dihiasi candra kartika. Bulan Waisa sekarang 10 kali rumahmu kujelang. Pintunya masih rapat terkunci dari dalam. Kapan kau buka untuk maafku? Wahai Puspa Kayangan. Tak kusangka Kakang Kamandanu pandai menulis syair yang begini indah. Akan kubukakan pintu hatiku, Kakang. Akan kubukakan pintu maafku. Dwi Pangga! Keluar kamu! Aku ingin bicara!